Selamat malam, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul di dalam ibadah doa malam online ini. Mari sama-sama kita sehati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami, Kau yang menyertai kami, Kau yang memimpin kami, segala aktivitas kami Tuhan, Kau sudah turut ikut campur Tuhan dalam apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, limpah kasih-Mu, kasih setia-Mu Kau curahkan dalam kehidupan kami, dan Kau sendiri ya Bapa yang sudah membasuh segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami Kau layakkan untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, kami bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sambil mengangkat tangan kita, katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Engkau telah memilih kami sejak semula untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dan kami juga telah menerima pengampunan dosa. Itu sebabnya kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang sangat diberkati Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Dengan setiap apa yang kami lakukan, kami percaya Tuhan buat berhasil. Itu sebabnya berbicaralah buat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena hanya kebenaran firman-Mu yang sanggup menuntun kami menjadi kekuatan buat hidup kami untuk menapaki hidup ini penuh dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, baik lewat IG maupun lewat YouTube, juga Bapak Ibu Saudara yang ada hadir malam hari ini bersama-sama lewat Zoom. Kami percaya kita semua pasti diberkati. Kita akan berbicara tentang satu kebenaran, tentang anak terang. Nah, ini penting sekali karena isu yang sampai saat ini tetap didengungkan adalah antara terang dan gelap. Tapi kita akan lihat kebenaran yang sesungguhnya. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Menarik sekali apa yang Yesus ucapkan dalam kebenaran firman ini. Dia berkata bahwa akulah terang dunia. Sesungguhnya, kenapa Yesus harus memproklamirkan dirinya sebagai terang dunia? Karena dunia ini sudah ada di dalam kuasa si jahat, adalah dalam kuasa kegelapan. Itu sebabnya yang gelap perlu mendapatkan terang. Nah, mungkin saudara tidak suka dengan hal ini, dengan statement yang akan saya nyatakan, bahwa engkau dan aku dipilih oleh Yesus untuk ditaruh dalam kegelapan. Saya ulangi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipilih Yesus menjadi anak-anaknya untuk ditaruh di dalam kegelapan. Kenapa? Karena yang namanya kegelapan itu perlu terang. Kalau tidak ada terang, maka orang yang ada dalam kegelapan setiap kali firman Tuhan katakan akan tersandung. Itu sebabnya dunia perlu terang. Nah, Yesus sudah menyatakan itu. Selama aku ada di dunia, akulah terang dunia. Yesus nyatakan bahwa akulah terang dunia. Selama Yesus ada. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, ketika Yesus sudah terangkat, maka Yesus sendiri perlu menyatakan bahwa terang itu tetap harus ada di dunia. Ya, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Terang itu melenyapkan kegelapan dan tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Jadi kegelapan tidak bisa berkuasa atas terang itu.
Justru terang itu walaupun mungkin kecil nampaknya, tapi bisa menguasai kegelapan. Ya, coba saudara kalau misalnya bisa lihat waktu malam hari dalam keadaan gelap, kemudian lihat bintang yang kelihatannya kecil, terang, tapi itu kelihatan. Nah, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Terang itu melenyapkan kegelapan, melenyapkan penipuan dengan menerangi jalan yang benar untuk manusia bisa berjalan lagi, bisa menemukan lagi terang yang sesungguhnya sehingga mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi semua orang yang mengikut Yesus dibebaskan dari kegelapan. Karena terang itu tadi melenyapkan kegelapan. Kita dibebaskan dari kegelapan, yaitu kegelapan dosa, kegelapan dunia, dan si jahat. Mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan, itu artinya belum mengikut Yesus. Mereka belum melihat terang. Berbahagialah saudara, Bapak Ibu sekalian, yang sudah bisa melihat terang. Yang setuju katakan amin. Ya, berbahagialah kita bisa melihat terang itu, yaitu Yesus. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama menuju kepada Allah Bapa kita dengan tuntunan terang itu. Ya, kalau terang itu nggak nuntut, maka nggak akan ketemu. Kalau Desember kita bisa lihat, mungkin seringkali ayat-ayatnya bisa kita baca, ya, itu orang-orang Majus ketika ingin melihat Sang Juru Selamat, dia dituntun oleh terang. Terang itu menuntun, maka mendapatkan keselamatan. Demikian juga, itu adalah gambaran dari kita. Kita dituntun oleh terang itu, yaitu Yesus, untuk sampai pada keselamatan yang Bapa anugerahkan buat kita. Itu sebabnya, sekali lagi, Yesus sudah berkata, selama aku ada di dalam dunia, maka akulah terang dunia. Dan pertanyaannya sekarang, Yesus sudah tidak ada lagi. Yesus sudah terangkat dan duduk di sebelah kanan Bapa. Maka siapakah yang harus menjadi terang? Tadi saudara dan saya telah mengikuti terang itu. Artinya kita pun juga tidak dikuasai oleh kegelapan. Maka kita percaya dengan terang itu. Yohanes 12 ayat 36. Mari baca sama-sama. Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi kita yang sudah percaya pada terang itu, yaitu Yesus, kita harus tetap percaya. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Dan izinkan terang itu ada di dalam kita. Maka kita disebut anak-anak terang. Keren sekali. Tuhan kasih kita predikat sebagai anak-anak terang. Haleluya. Ayo coba berikan salam yang ada di samping kanan kirimu. Engkau yang bersama-sama dengan keluarga, sebutkan, engkau anak terang. Engkau anak terang. Nah, begitu. Jadi kita adalah anak-anak terang. Jadi selama Yesus ada di dunia, Yesus adalah terang dunia ini. Kita percaya kepadanya dan kita izinkan Dia terang itu
tetap tinggal di dalam kita, maka kita disebut anak-anak terang. Lebih jelasnya dalam Matius pasal 5, ya, pasal 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Lebih jelasnya kita baca di sini. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kamu, baik kau yang berbaju kuning, baik yang berbaju merah, ya, berbaju batik kayak saya, dinyatakan kamu adalah terang dunia. Jadi terang itu sekarang ini beralih bukan hanya kepada Yesus, karena Yesus sudah tidak ada di dunia. Tapi yang ada sekarang adalah anak-anak terang yang sudah percaya kepada Yesus dan mengizinkan terang itu ada, tinggal di dalam diri kita. Karena kita mengikut dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh di sini artinya terus-menerus. Tidak putus-putus. Kita ikut terus. Maka kita ini anak terang. Kita anak terang, kita ini adalah terang dunia itu sendiri. Saya lanjutkan ayatnya demikian. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ketika ada terang, di mana terang itu berada, tidak ada sesuatu yang sembunyi. Terang itu akan terus melahirkan, semua akan nampak. Nggak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Itulah terang. Jadi kalau misalnya disembunyikan, apapun yang disembunyikan pasti akan terbuka dengan adanya terang itu. Nah, saudara, sekali lagi saya ingatkan, saudara dan saya, Bapak, Ibu, juga saudara-saudara semua yang ada malam hari ini, engkaulah terang dunia saat ini. Ya, kenapa? Yesus sudah ada di dalammu. Karena terang itu telah ada di dalam saudara. Saudaralah terang dunia. Kota yang tinggi sekalipun, yang nggak nampak akan bisa nampak ketika ada terang. Ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara adalah terang itu. Terang itu akan bisa menerangi kegelapan. Caranya gimana? Yaitu lewat perbuatan saudara. Lewat perbuatan saya. Lewat perbuatan anak-anak Tuhan yang lain. Lewat perbuatan anak-anak terang yang lain. Lewat saudara semua. Lewat perbuatan kita, maka kita benar-benar bisa melihat orang itu bisa memuliakan Bapa di surga. Saya ingat bahwa saya ada di Betani ini karena Tuhan yang bawa saya ke sini untuk bertemu dengan pribadi yang sabar, yang benar-benar menjadi anak terang, yang benar-benar menjadi terang dunia. Dialah Papi Leo. Beliau sabar, selalu hidup dalam kebenaran. Bukan hanya itu, firman-Nya itu menjadi kehidupan di dalam dirinya.
ketika firman itu hidup dalam dirinya, dia benar-benar menggambarkan terang dunia itu. Terbuka. Wow. Orang diskreditkan seperti macam Papilio. Wah, kalau saya sudah naik darah. Nggak mungkin diam saya. Oh, saya akan lawan. Tetapi enggak. Papilio justru melawannya dengan firman. Firman itu benar-benar terbukti. Firman-Nya berkata, kalau engkau ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kananmu. Itu terbukti dalam kehidupan Papilio. Dia orang baik, orang sabar, dan dia adalah terang itu. Kita semua bisa melihat perbuatannya sehingga kita memuliakan Bapa. Kita bersyukur ada di tempat ini. Kita punya teladan. Samping Yesus sendiri sebagai teladan, Yesus sudah ada dalam kehidupan Papilio. Dan kita juga hidup di dalamnya. Kita masih mengenal semua kebaikan-kebaikan. Jadi, ingatlah Bapak Ibu Saudara, engkaulah terang dunia, aku terang dunia. Karena Yesus sudah ada di dalammu dan Yesus ada di dalammu. Nah, itulah yang menjadi dasar supaya kita ngerti tujuan Tuhan menaruh kita di dunia ini, di tengah-tengah kegelapan ini, supaya melalui kehidupan kita banyak orang akan datang kepada Yesus dan memuliakan Bapa yang di surga. Haleluya. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 5 demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kamu semua. Ya, anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kalau orang-orang malam atau orang-orang kegelapan tidak akan pernah bisa memancarkan terang. Tidak akan pernah bisa memancarkan terang sekali lagi. Tetapi yang ada cuma kegelapan itu sendiri. Dan itu tidak akan membuat Bapa dipermuliakan. Justru kita, ketika kita sebagai anak-anak terang menunjukkan perbuatan sebagai anak-anak terang, maka dunia akan mempermuliakan Bapa yang di surga. Ayat terakhir. Nah, saudara pasti bersuka cita ketika mendengar ayat yang terakhir. Kita lihat ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat yang 8, demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu. Bien. Bien. Ya. Tetapi sekarang, now, hari ini, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita malam hari ini diingatkan oleh kebenaran firman ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kegelapan. Kalau dulu mungkin suka nggak jujur, ya sekarang berubah. Sekarang jujur. Dulu mungkin ada suami yang nggak setia sama istri. Sekarang jadi anak terang, mesti setia dengan pasangannya. Dulu nggak begitu sayang dengan anak-anak. Sekarang bisa ada waktu dengan anak-anak. Bisa bantu ngajari anak-anak belajar. Bantu ngajari anak-anak untuk bisa mengirimkan videonya kepada guru-gurunya. Karena saat ini sudah semuanya sistem daring.
selalu laporan semuanya dengan video, dengan foto hasil belajarnya. Nah, punya waktu. Nah, itulah mulai kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Berubah dari kegelapan kepada terang. Nah, sesungguhnya terang itu apa sih buahnya? Ayat yang ke-9 dari Efesus pasal 5. Karena terang hanya berbuahkan satu, kebaikan. Ya. Saya sempat baca WA-nya Mami Linda, saya baca banyak orang-orang yang baik tapi tidak jujur. Ya, ini buahnya terang. Terang itu buahnya baik. Bukan hanya baik saja, tapi harus sertai dengan kejujuran. Kalau cuma hanya sekedar baik, cuma hanya ingin dilihat oleh orang lain, ya, maka dia sudah dapat upahnya. Tapi kalau kebaikan itu disertai dengan rasa kejujuran, itulah anak-anak terang. Yang kedua, buah daripada terang adalah satu, kebaikan, dua, keadilan. Selalu bertindak adil, bertindak benar. Itu yang buah dari anak-anak terang. Bertindak adil. Tidak pernah membeda-bedakan. Tidak ada itu anak emas, kemudian anak perunggu, nggak ada. Semua sama. Satu dikasih sekian persen, sama yang satu dikasih sekian persen. Ya kan? Tidak ada yang namanya anak emas. Semuanya sama, dikasih yang sama. Ya, dapat jatah ucapan, misalnya cuma ucapan saja. Oh, kamu diberkati. Yang lain sama ucapannya, kamu diberkati. Tidak pernah berbeda. Semua adil. Ya. Lalu yang ketiga, terang itu berbuahkan satu, kebaikan, dua, keadilan, tiga, kebenaran. Kebenaran, bukan pembenaran, tapi kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Buahnya adalah Yesus. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam terang, menjadi anak-anak terang, bahkan dikatakan kamu adalah terang dunia, maka buah-buahnya dari hidup kita selalu ada. Buah-buahnya yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sudahkah kita berbuah seperti itu? Mari kita saling memperhatikan, saling peduli. Kalau ada satu di antara yang lain belum berbuahkan kebenaran, belum berbuahkan keadilan, belum berbuahkan kebajikan, mari yang lain bisa mendorong untuk buah itu tetap ada. Sebab apa? Kita tidak dapat berbuah. Yang bisa menghasilkan buah adalah pokok anggurnya. Kita ini ranting. Ranting dapat berbuah ketika melekat kepada Yesus. Melekat pada pokok itu, pada kebenaran itu. Maka ketika melekat, maka pasti menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah kebenaran, buah-buah kebajikan, buah-buah kebaikan. Itulah buah kebenaran. Jadilah percaya, jadilah diberkati. Engkau pasti menghasilkan buah-buah terang. Ya, karena saudara, karena Bapak Ibu, semuanya malam hari ini, semua yang hadir hari ini adalah anak-anak terang, juga sekaligus terang dunia. Diberkatilah saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang sudah menjadikan kami anak
anak terang. Terang-Mu senantiasa bercahaya di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bisa menghasilkan buah-buah terang. Dan buahnya adalah kebaikan, kebajikan, dan kebenaran. Sehingga ketika dunia melihat kami, maka dunia dapat mempermuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu malam hari ini. Dan kami percaya firman-Mu yang terus akan menjadi kekuatan buat kami, untuk kami teguh berdiri dan berjalan menapaki hidup ini penuh dengan keberhasilan, karena terang Tuhan telah bersinar atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu limpah atas setiap kami yang hadir dan yang mendengar firman-Mu, dan juga yang menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dengar firman dan sudah menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih ke tim PAW dan juga kepada Pendeta Yason atas firman yang disampaikan. Dan supaya itu benar-benar masuk dalam hati kami dan kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin dekat, semakin mengenal Tuhan. Jangan lupa hari Minggu ibadah jam 11, ya, sekali lagi lewat Zoom, IG dan multimedia dan social media yang lain. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas kasih karunia-Mu Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Sebetulnya itu satu anugerah bagi kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Untuk mencari dan mengenal dan mengerti rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau dan telah dipanggil sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, kami boleh melihat kebaikan yang kami alami saat ini juga, dimanapun kami berada. Kami berdoa Bapa, Engkau kuatkan kami dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami, dalam sekolah kami yang semua online saat ini juga Tuhan. Dan Tuhan, biar kami tetap berkenan di hadapan Engkau. Belajar untuk benar-benar memiliki keintiman bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Bu Linda. Kau kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami berdoa urapan-Mu turun atasnya Tuhan. Tuhan, supaya benar-benar dia boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan kesayangan Engkau Tuhan. Bahwa dia adalah biji mata-Mu Tuhan. Tuhan, lepaskan dia dari semua yang enggak. Dan dia dapat maju bersama dengan Engkau. Melihat kepada tujuan yang Engkau miliki bagi dia. Berikan hikmat, marifat-Mu untuk melakukan tugas yang Kau percayakan kepadanya. Kami berdoa untuk semua umat di MCC Tuhan. Berkat-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Pertolongan-Mu mengalir, perlindungan-Mu mengalir Tuhan. Tuhan, untuk benar-benar kami boleh maju bersama-sama dengan Engkau. Mengalami hal yang luar biasa. Dan mengetahui bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalam umat-Mu di MCC ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa Engkau lindungi Indonesia ini. Di zaman pandemik ini Tuhan. Di mana seluruh dunia kena pandemik ini Tuhan. Biar mata kami tidak tertuju kepada pandemik ini. Tetapi mata kami tertuju kepada Engkau. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Biar kami akan percaya bahwa di zaman ini Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa negara ini. Tuhan, bangkitkan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa
urapan-Mu turun atas Indonesia. Supaya roh pertobatan turun atas bangsa negara Indonesia. Biar Indonesia pun boleh mengalami lawatan Engkau dengan luar biasa, Tuhan. Pulihkan negeri kami, Tuhan. Biar negeri ini balik dari jalan jahat. Maju kepada rencana yang Engkau miliki bagi mereka, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa untuk negara Israel. Israel adalah biji mata-Mu. Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Engkau menjadi bangsa-Mu, Tuhan. Engkaulah Tuhan mereka, Engkaulah Allah mereka, dan mereka adalah bangsa-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk damai sejahtera bagi kota Jerusalem, Tuhan. Tuhan, di zaman ini, Tuhan, banyak mata tertuju kepada Israel. Karena kami tahu Israel adalah negara yang Engkau sudah bicarakan banyak hal. Dan kami sedang menilai apa yang dialami oleh bangsa negara Israel. Terima kasih, Tuhan. Engkau terus memberkati, melindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau baik, sungguh baik, Tuhan. Sangat baik, Bapa. Dan kami boleh percaya bersama-sama dengan Engkau. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita, mengangkat wajah di hadapan Tuhan. Mari kita disadarkan kembali karena dari situlah pertolongan kita. Dari situlah perlindungan kita. Dari situlah kekuatan kita. Mari maju bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Firman Tuhan berkata, tolong diedit ya, Alvin. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyingarai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa kami yang di surga. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan, Amen. Shalom, selamat malam. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.